Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati, nomor NIM 2202093 dari kelas 4B Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Pengantar Antropologi Hukum, karangan dari Profesor Haji Hilman Hadi Kusuma SH. Dengan judul Pengantar Antropologi Hukum, buku ini dimaksudkan untuk menambah kepustakaan antropologi hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bahan pegangan bagi para peminat yang ingin mempelajari dan memahami antropologi hukum, antara lain para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan perguruan-perguruan tinggi yang mempelajari antropologi hukum. Ini selain membahas pokok pengertian antropologi hukum dengan ilmu lain dan manfaatnya, konsep-konsep masyarakat sederhana, pembahasan ciri-ciri hukum, kasus-kasus perselisihan, antropologi hukum di Indonesia, dan kasus-kasus perselisihan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya, dan pada kali ini yang menjadi fokus pembahasan review saya adalah antropologi hukum dengan ilmu lain dan manfaatnya. Sebelum kita ke isi buku yang dibahas pada pengantar antropologi hukum ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa identitas dari buku ini sendiri. Buku ini berjudul Pengantar Antropologi Hukum. Nama pengarang dalam buku ini yaitu Profesor Haji Hilman Hadi Kusuma Sarjana Hukum. Tempat terbit yaitu Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Tahun terbit cetakan kedua 2004. Jumlah halaman 224. Saja kita ke isi pembahasan dalam buku ini yaitu antropologi hukum dengan ilmu lain dan manfaatnya. Yang pertama yaitu akan dibahas tentang antropologi hukum dengan ilmu lainnya. Antropologi hukum ini memiliki keterkaitan dengan 5 ilmu. Yang pertama yaitu antropologi hukum dan hukum adat. Yang kedua yaitu antropologi hukum dan etnologi. Yang ketiga yaitu antropologi hukum dan sosiologi hukum. Yang keempat yaitu antropologi hukum dan psikologi hukum. Dan yang kelima yaitu antropologi hukum dan religi. Antropologi hukum dan kaitannya dengan ilmu lainnya. Antropologi hukum ini timbul sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dimulai sejak adanya kerjasama antara sarjana antropologi Adamson Hoebel dan sarjana hukum Carl Llewellyn di Amerika Serikat antara tahun 1933 sampai 1962. Walaupun ia telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tidak berarti bahwa antropologi hukum ini tidak ada hubungannya dengan ilmu lain. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan antropologi hukum dan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu antropologi hukum dan hukum adat. Hukum adat itu tidak sama dengan antropologi hukum. Antropologi hukum itu adalah spesialisasi dari antropologi budaya, sedangkan ilmu hukum adat adalah bagian dari ilmu hukum. Perbedaan antara antropologi hukum dan hukum adat. Yang pertama yaitu tentang objek. Objek antropologi hukum yaitu perilaku manusia yang menyangkut hukum. Sedangkan objek ilmu hukum adat yaitu norma-norma hukum di luar hukum perundangan. Yang kedua yaitu metode pendekatan. Metode pendekatan pada antropologi hukum menggunakan metode holistik atau menyeluruh, sedangkan pada ilmu hukum adat menggunakan metode pendekatan normatif yuridis atau mengkhusus. Pada penelitian, pada antropologi hukum menggunakan penelitian lebih banyak di lapangan dengan tidak perhatian pada kasus perselisihan. Pada ilmu hukum adat, penelitian lebih banyak bersifat kepustakaan dan dokumentasi
dengan memperhatikan norma-norma yang ideal. Pada antropologi hukum, norma-norma hukum yang berlaku pada titik akhir, sedangkan pada ilmu hukum adat, norma-norma hukum yang dikehendaki seharusnya berlaku pada titik awal. Dengan demikian, objek permasalahan dalam antropologi hukum lebih luas, oleh karena perilaku manusia itu bermacam-macam, sifat watak dan tingkah lakunya berbeda-beda dan berubah-ubah, dipengaruhi keadaan waktu dan tempat. Yang kedua yaitu antropologi hukum dan etnologi. Etnologi berasal dari bahasa Yunani, etnos yang berarti bangsa-bangsa, adalah ilmu bangsa-bangsa yang mempelajari unsur-unsur atau masalah-masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi. Antropologi sosial sejak mulanya berkembang di Inggris yang cenderung bersifat sinkronis terhadap dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, antropologi budaya bersifat diakronis yang biasa dianut oleh para ahli etnologi. Para ahli antropologi Inggris lebih banyak mencurahkan perhatian pada masalah-masalah sosial daripada masalah kebudayaan. Lain halnya dengan para ahli Amerika, di mana berkembang antropologi budaya kebanyakan memperhatikan pada masalah kebudayaan. Dengan demikian, teknologi yang dimaksud di sini adalah etnologi dalam pengertian yang lama sebagai ilmu bangsa-bangsa yang berkaitan dengan hukum atau etnologi hukum dan lukisan tentang etnologi hukum yang disebut etnologi hukum yang sifatnya dikronis. Yang ketiga yaitu antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses dalam masyarakat. Ia mencoba menemukan hukum-hukum yang menguasai proses tersebut. Ia mempelajari gejala-gejala sosial, hubungan antara pribadi dan masyarakat, antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain, lembaga-lembaga masyarakat, idea-idea sosial dan lainnya. Apabila yang dipelajari memusatkan perhatian pada hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan lain-lain dengan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimana fungsi dalam kenyataannya di masyarakat? Apakah kaidah-kaidah hukum itu nyata berlaku? Maka dengan ruang lingkup batas tersebut ia disebut sosiologi hukum. Dengan demikian, hampir tidak ada perbedaan objek antara sosiologi hukum dan antropologi hukum, dan kedua ilmu tersebut sama-sama tidak melakukan pendekatan normatif semata-mata, tetapi menekankan pada kenyataan yang empiris, baik yang nampak dalam keputusan petugas hukum maupun yang nampak dalam perilaku. Namun, dilihat dari latar belakang sejarahnya, kedua ilmu itu berbeda. Perbedaan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum. Dilihat dari sejarah timbulnya, antropologi hukum timbul dari kehidupan masyarakat pedesaan atau agraris di dunia timur daerah jajahan. Sedangkan di sosiologi hukum, sejarah timbulnya dari kehidupan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan industri di dunia barat. Dilihat dari masyarakatnya antropologi hukum, masyarakat manusia di dunia timur berbeda budaya dari budaya barat dengan masyarakat yang belum kompleks. Sedangkan dari sosiologi hukum, masyarakat barat bersifat heterogen dalam hukum yang kompleks. Cara berpikir dari antropologi hukum, cara berpikir dan berperilaku manusianya bersifat tradisional, magis, religius, dan komunal. Sedangkan pada sosiologi hukum,
cara berpikir dan berperilaku serba konsepsional, individualisme, liberalisme berdasar kepentingan semata. Yang keempat yaitu pada antropologi hukum beranggapan bahwa hukum itu bersifat universal, terdapat bukan saja di dunia maju modern tetapi juga pada masyarakat sederhana primitif. Pada sosiologi hukum beranggapan bahwa sistem hukum itu bersifat modern, seperti halnya di dunia barat Eropa. Yang terakhir yaitu pada antropologi hukum, hukum yang dipelajari kebanyakan tidak tertulis dan bersifat lokal. Sedangkan pada sosiologi hukum, hukum itu kebanyakan berbentuk tertulis atau kodifikasi, unifikasi, perundangan, sistematis, dan bersifat nasional. Yang keempat yaitu antropologi hukum dan psikologi sosial. Ilmu jiwa sosial atau ilmu jiwa masyarakat mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk masyarakat, bagaimana perilaku seseorang dalam masyarakat, hilangnya ikatan-ikatan tradisi karena pengaruh masyarakat, pengaruh individu atas masyarakat, peranan seseorang pemimpin, suatu organisasi, kegairahan bekerja, masalah waktu senggang, dan lain sebagainya. Oleh karena antropologi hukum juga mempelajari perilaku manusia dengan mengutamakan penelitian kasus perselisihan yang terjadi dengan norma-norma hukum, perilaku hukum berdasarkan kenyataan yang sungguh berlaku. Maka dengan memiliki ilmu jiwa masyarakat, karya studi antropologi hukum akan menjadi lebih mudah studinya. Dengan demikian, psikologi sosial merupakan ilmu pembantu bagi antropologi hukum. Yang terakhir yaitu antropologi hukum dan religi. Religi atau keagamaan mengandung arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berasal di luar kekuasaan manusia. Adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang gaib dikarenakan manusia mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap kekuasaan yang luar biasa di sekelilingnya. Dengan demikian, pentingnya pengetahuan agama dalam studi antropologi hukum pada masyarakat pedesaan ialah sebagai bahan untuk memahami perilaku hukum anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat antropologi hukum. Ada 4 manfaat antropologi hukum. Yang pertama yaitu manfaat bagi teoritisi, yang kedua yaitu manfaat bagi praktisi hukum, yang ketiga yaitu manfaat bagi praktisi politik, dan yang terakhir yaitu manfaat bagi pergaulan masyarakat. Yang pertama yaitu manfaat bagi teoritisi. Para teoritisi yang dimaksud ialah para ilmuwan dan mahasiswa ilmu-ilmu sosial, terutama para sarjana dan calon sarjana ilmu hukum dan ilmu antropologi hukum, yang tugas dan peranannya lebih banyak mengabdikan diri bagi kepentingan memajukan ilmu pengetahuan hukum. Termasuk dalam golongan ini ialah para tenaga peneliti ilmiah hukum, para dosen, asisten, staf pengajar, dan mahasiswa yang lebih banyak berpikir dan berperilaku sebagai pengamat terhadap kehidupan hukum sebagai gejala masyarakat. Menurut P.Z. Bohanan, termasuk dalam golongan teoritisi ini adalah mereka yang titik perhatiannya pada segi intelektual dan filosofis dari hukum, yang berusaha untuk dapat memahami lebih jauh hal-hal sebagai berikut. 1. Tentang pengertian hukum pada masyarakat sederhana pedesaan apabila dibandingkan dengan pengertian hukum dalam masyarakat barat yang modern. Yang kedua yaitu tentang cara bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai dasar atau bagaimana jika mereka mengadakan perubahan atas nilai-nilai dasar itu. Yang kedua yaitu manfaat bagi praktisi hukum. Para praktisi hukum yang dimaksud adalah para cendekiawan hukum, praktis yang cara berpikir dan berperilaku sebagai pemain di atas panggung arena hukum dalam kehidupan masyarakat. Golongan praktisi hukum ini membutuhkan bekal pengetahuan antropologi hukum dalam mereka menghadapi tuntutan rakyat yang merasa dirugikan atau ketika menyelesaikan perkara perselisihan di luar pengadilan menurut hukum adat atau di muka pengadilan negeri menurut perundang-undangan.
Manfaat bagi praktisi hukum. Manfaat antropologi hukum bagi praktisi ialah sebagai tolak ukur sejauh mana praktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum. Misalnya, dilihat dari pengertian ilmu politik bagi para pejabat pemerintahan negara, bagi para pemegang kekuasaan power, bagi para pengambil keputusan, bagi para pembuat kebijaksanaan, dan bagi para pembagian atau alokasi. Yang keempat yaitu manfaat bagi pergaulan masyarakat. Bumi ini bertambah kecil, bukan saja radio dan televisi sudah sampai ke desa, tetapi juga telepon sudah mendekati pedesaan. Jika dahulu belum ada orang naik haji ke Mekah yang dapat berbicara langsung dengan sanak saudaranya yang ditinggalkan di Indonesia, maka sekarang sudah banyak yang dapat bertemu dengan keluarganya dalam jarak yang begitu jauh. Sebentar lagi mungkin kita tidak saja berbicara dalam jarak jauh dengan hanya mendengar suara di telinga, tetapi juga telah melihat tubuh wajah orangnya. Kesemuanya itu adalah berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Dan seperti yang kita rasakan pada tahun 2022 ini, sudah banyak sekali perubahan dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, kita bisa saja melakukan video call dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sudah diciptakan. Itu semua merupakan berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan review saya kali ini yaitu antropologi hukum itu timbul sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Tetapi walaupun dia sudah berdiri sendiri, bukan berarti dia tidak memberikan manfaat atau memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya. Seperti antropologi hukum itu memiliki keterkaitan dengan ilmu lain, antropologi hukum dan hukum adat, antropologi hukum dan etnologi, antropologi hukum dan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum, dan antropologi hukum dengan religi. Dan dia pun memiliki manfaat bagi teoritisi, manfaat bagi praktisi hukum, manfaat bagi praktisi politik, dan manfaat bagi pergaulan masyarakat. Komentar saya pada buku ini, kelebihannya yaitu menurut saya banyak sekali ilmu yang dapat saya dapatkan karena penjelasan dalam buku ini sangat mudah dipahami dan sangat rinci pembahasannya. Dan saya sangat menyarankan untuk para pemula yang ingin tahu mengenai antropologi hukum supaya membaca terlebih dahulu buku tentang pengantar antropologi hukum ini, karangan dari Profesor Haji Hilman Hadikusuma Sarjana Hukum. Buku ini sangat cocok untuk semua kalangan yang ingin membaca dan sangat menarik untuk dibaca dan sangat disarankan untuk dibaca oleh para mahasiswa hukum, para mahasiswa antropologi hukum, para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, karena dalam membaca buku ini kita akan banyak memetik ilmu ketika membacanya, karena kita bisa mengetahui keadaan hukum dan sosial masyarakat. Dan dari buku ini dapat mengetahui keadaan suatu masyarakat tertentu dan keadaan hukum adat yang dianut oleh mereka. Dan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di daerah pun sangat beragam cara yang mereka lakukan. Jadi menurut saya buku ini sangat-sangat bermanfaat dan dapat mendatangkan ilmu yang baru. Apalagi untuk kita mahasiswa hukum, saya menyarankan untuk membaca buku antropologi hukum ini sendiri. Di balik kelebihan buku ini sendiri, menurut saya sebagai pembaca, ada kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan dari buku ini pun terdapat kekurangan yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya dan untuk dijadikan pelajaran bagi penulis buku ini sendiri. Menurut saya, ada 3 hal yang kurang dalam buku ini. Yang pertama yaitu dalam buku ini kurangnya catatan kaki sebagai penjelas dan untuk mengetahui dari buku apa dikutip dan
Karena tidak adanya catatan kaki ini mempersulit kita para pembaca yang mau mengutipnya ketika membutuhkan catatan kaki itu sendiri. Yang kedua yaitu dalam penggunaan bahasa yang dikutip dari para ahli masih menggunakan bahasa para ahli tersebut. Tidak ada terjemahan yang dibuat. Dan dari itu menurut saya sedikit mempersulit untuk dipahami oleh pembaca. Walaupun pembaca seperti kita ini bisa saja mencari sendiri artinya, tetapi sedikit mengalami kesulitan ketika di suatu kondisi kita ingin menjauhkan diri kita dari HP ataupun laptop. Dan yang ketiga yaitu cara penulisan kepustakaan sedikit berbeda dari buku yang lain, dari buku yang saya baca sebelum-sebelumnya. Sekian review buku dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.